Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal USBD Bahasa Indonesia kelas 6 tahun 2025. Nah, ini yang tujuan pembelajarannya. Nah, ciri surat di atas menunjukkan bahwa surat tersebut termasuk dalam kategori apakah surat pribadi, keluarga, resmi, atau surat undangan. Nah, ini adalah surat dinas. Seperti dinas ini kan berarti dia adalah yang surat resmi. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 2. Ciri khas dari surat pribadi yaitu menggunakan bahasa resmi. Nah, ini surat resmi menggunakan salam pembuka dan penutup yang santai. Ini pasti jawabannya ada yang B. Nomor 3. Perhatikan ciri berikut. Bahasa baku dan sopan, ada nomor surat, menggunakan kop surat. Nah, ciri tersebut menunjukkan jenis tulisan. Nah, ini adalah surat resmi. Jelasin ya. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan cuplikan surat berikut. Hai Dina, bagaimana kabarmu sekarang? Nah, kalimat di atas menunjukkan ciri khas dari, nah ini jelas adalah surat pribadi. Nah, ini surat pribadi ini kan santai ini. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 5. Yang termasuk ciri surat resmi. Nah, ini surat pribadi tidak memiliki menggunakan kop surat dan nomor surat. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan bagian formulir berikut. Nah, ada jenis kelamin, perempuan. Bagian surat tersebut menunjukkan bahwa formulir digunakan untuk menyampaikan undangan, membuat laporan resmi, mengumpulkan data. Nah, ini pastikan kalau mengumpulkan data pasti yang ini. Surat pribadi, data pribadi. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk, nah kalau ini kan surat pribadi pasti untuk kepentingan, nah ini pasti lain ini. Nah, berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Ini yang lebih tepat. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 8. Nah, ini yang tujuan pembelajarannya. Cerita fiksi biasanya memiliki unsur imajinasi. Nah, yang termasuk merupakan ciri teks fiksi. Nah, fiksi ini kan cerita yang tidak sebenarnya. Maka jawabannya adalah disertai tanggal resmi berisi. Nah, ini mengandung alur cerita dan tokoh-tokoh rekaan atau imajinasi. Maka jawabannya adalah 8 adalah yang C. Nomor 9. Salah satu perbedaan utama antara teks fiksi dan non-fiksi adalah teks fiksi. Nah, teks fiksi ini ditulis dengan bahasa sangat baku. Nah, ini teks fiksi selalu ditulis dalam bentuk tabel. Teks fiksi berdasarkan khayalan atau imajinasi. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini karena teks fiksi itu adalah teks berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Selanjutnya nomor 10. Nah, ini maaf, ini salah tulis anunya ini. Nah, ini bukan anunya. Nomor 10. Teks fiksi sering kali tulis untuk bertujuan untuk menghibur. Nah, ini kan sebagai hiburan saja karena hanya ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 11. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Ibu memasak sayur bayam di dapur setiap hari. Makna kata memasak. Nah, ini adalah makna sebenarnya. Berarti ini adalah denotatif.
Nah, ini denotasi karena sesuai dengan makna sebenarnya. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. Gunung itu mengeluarkan asap tebal dan bau belerang terasa di sekitar lereng. Nah, makna literal dari kalimat di atas menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa gunung itu sedang meletus atau aktif. Nah, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 13. Perhatikan kalimat berikut. Sejak kecil, Budi dikenal sebagai anak yang berhati emas. Makna konotasi dari ungkapan berhati emas adalah, ini adalah konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya, bukan berarti ini adalah hatinya emas. Nah, yaitu makna berhati emas itu menunjukkan bahwa dia baik hati dan suka menolong. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan kalimat berikut. Nah, Rina adalah bunga desa yang disukai banyak orang karena keramahannya. Makna kiasan dari bunga desa. Nah, makna dari bunga desa ini adalah gadis yang cantik dan menjadi kebanggaan di suatu desa. Nah, maka ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan kutipan berikut. Pantai Parangtritis memiliki pasir hitam halus, ombak besar yang menggulung, serta angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Banyak pengunjung datang untuk menikmati pemandangan dan bermain air. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah ini pasti ini adalah keindahan dan suasana pantai Parangtritis. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan kutipan berikut. Pagi itu Dika terlambat bangun, ia terburu-buru mandi dan berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Saat sampai di gerbang sekolah, bel sudah berbunyi. Guru piket pun menegurnya. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah, itu Dika terlambat karena bangun kesiangan. Maka jawabannya ini adalah yang D. Nah, ide pokoknya. Ini Dika terlambat. Nah, ini ide pokoknya Dika terlambat karena bangun kesiangan. Ini penjelasnya. Makanya dia terlambat bangun. Nah, karena ini kenapa terburu-buru mandi? Karena dia terlambat bangun. Nah, maka jawabannya adalah D. Nomor 17. Pagi hari menanam padi, siangnya menyiram bunga melati. Kalau ingin tubuhmu sehat nanti, rajinlah berolahraga. Nah, ini titik di sini maksudnya ya. Titik di sini. Nah, nilai yang terkandung dalam pantun tersebut, ingat bahwa nomor 17. Nah, ini karena kalau pantun ini adalah isinya. Nah, berarti kita lihat dari sini. Maka yang lebih tepat di sini adalah nilai terkandungnya yaitu kesehatan dan hidup bersih. Nah, ini kesehatan, berolahraga berarti kita sehat. Nah, mandi berarti hidup bersih. Nah, kalau ingin tubuhmu sehat, berarti jawaban yang lebih tepat ini. Yang A. Maka 17 adalah yang A. Selanjutnya nomor 18. Nah, ini jalan-jalan ke Kota Blitar. Jangan lupa membeli petai. Jika ingin menjadi pintar, belajarlah setiap hari. Nilai yang terkandung dalam pantun tersebut adalah, ini harus dilihat dari sini. Ini nilainya. Ini yang isinya. Kalau bait pertama dan kedua itu adalah sampiran. Ini kita lihat dari sini. Maka jawabannya adalah ini.
Jika ingin menjadi pintar, nah ini tentang belajar dan menjadi pintar. Berarti ini, rajinlah belajar untuk meraih cita-cita. Maka jawabannya adalah yang B. Demikian. Nah, demikianlah pembahasan soal USBN Bahasa Indonesia kelas 6 tahun 2025. Nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.